Oke, selamat sore teman-teman mobility semuanya. Sore ini kita sudah barengan sama Pak Erwin. Jadi apa istilahnya kepala perwakilan Jasara Harja Bojonegoro. Kemudian ada Om Pugo, divisi membership mobility Glamour, yang kebetulan juga adalah sampai di Jasara Harja. Jadi kebetulan saya di Jasara Harja Bojonegoro sebagai mobile service atau yang memberikan pelayanan kepada korban kecelakaan. Oke. Jadi sore ini kita punya kesempatan yang sangat berharga untuk ngobrol. Jadi temanya sebenarnya adalah backup Jasara Harja after crash untuk member mobility dan non-member mobility. Oke, yang pertama saya mewakili pertanyaan paling basic, Pak. Mohon maaf kalau ini pertanyaan terlalu cupu lah. Apa sebenarnya Jasara Harja itu? Iya. Oke, Om Noval dan juga seluruh community mobility di Jawa Timur khususnya ya. Jadi alhamdulillah kesempatan baik ini kami diberi kesempatan dari rekan-rekan dari community mobility ini untuk menjelaskan bagaimana apa sih Jasara Harja gitu kan. Jadi Jasara Harja itu badan usaha punyanya pemerintah. BUMN berarti, Pak? BUMN. Jadi tapi bergerak dalam bidang asuransi sosial. Nah, asuransi sosial ini dalam hal kecelakaan lalu lintas jalan, baik itu di darat, laut dan udara. Jadi dan Jasara Harja ini menjalankan suatu amanah dari undang-undang yang diberikan dari pemerintah kepada badan usaha ini untuk mengelola undang-undang itu. Undang-undangnya itu ada dua, Undang-Undang nomor 33 dan nomor 34 tahun 64. Jadi udah sangat lama sekali gitu kan. Zamannya Londo. Berarti nggak termasuk undang-undang lalu lintas 92. Itu untuk peraturan untuk undang lalu lintasnya. Tapi kalau yang Undang-Undang 3334 ini untuk mengatur bagaimana pemerintah hadir di masyarakat untuk membantu korban kecelakaan lalu lintas. Nah, ini sejarahnya panjang dari zaman Belanda tadi, karena ada suatu kecelakaan, siapa yang menyantuni? Nah, akhirnya dengan prinsip zaman dulu karena kabinetnya gotong royong, jadi seluruh pengelolaan mencari dananya untuk membayar santunannya itu secara gotong royong. Jadi masyarakat itu disuruh disuruh menyumbangkan sebagian uang, sejumlah uang, karena dia memiliki kendaraan, karena dia naik kendaraan umum, itu membeli tiket di situ kan. Nah, di situ kalau angkutan umum itu hanya Rp60 per orang gitu. Tiap kali transaksi? Setiap kali dia naik pergi. Oke. Nah, kalau penumpang angkutan udara itu 5.000 karena eksekutif kan gitu. Tapi kalau yang penumpang kecilnya hanya Rp60 per orang per sekali perjalanan. Angkot bis semuanya itu Rp60. Nah, tidak sadar masyarakat ini sudah membayar untuk apa? Untuk mengasuransikan dirinya dia sendiri. Kalau dia terjadi kecelakaan, mobilnya, busnya itu kecelakaan, dia dapat santunan dari dia sendiri. Dan kenapa jumlah kecil? Yaitu cara gotong royong. Oke, ini ada yang menarik, Pak. Tadi keywordsnya kan ada iur, gotong royong, iuran, gotong royong, tanggung jawab sosial. Tapi dia adalah BUMN. Iya. Perusahaan milik negara. It means berarti dia taking profit. Betul. Nah, sebenarnya diferensiasinya dia dengan asuransi yang biasa kami ditawari itu apa bedanya? Ya, karena kita di badan asuransi sosial, kenapa ini kan dikelola dari uang-uang dari masyarakat, pengguna angkutan umum, pemilik kendaraan itu membayar, dikelola oleh Jasara Harja. Misinya misi sosial, gitu kan? Misinya misi sosial. Untuknya kegiatan sosial karena tadi menyantuni, gitu kan? Kalau kenapa dikategorikan badan usaha, gitu kan BUMN, ya karena dari pengelolaan itu kami investasikan dana itu. Bagaimana dana ini dikelola bisa besar dan gunanya kembali lagi ke masyarakat, gitu. Jadi dana-dana yang terkumpul ini kan kalau kecelakaan kan ya bisa dibilang kalau penumpang angkutan umum jarang, gitu kan. Yang banyak itu kan di darat. Tapi jumlahnya itu masih bisa untuk menutupi dari hasil investasi tadi, bisa menutupi untuk
santunan kecelakaan tadi. Oke. Apakah ini mohon diluruskan kalau saya salah menyimpulkan. Dia bersifat sosial karena kalau asuransi biasa itu nasabahnya adalah yang membayar gitu ya. Kalau jasa raja berarti semua warga negara. Semua warga negara. Oke. Jadi semua warga negara Indonesia maupun non Indonesia. Jadi sosialnya di situ. Sosial di situ. Seperti contohnya pejalan kaki. Pejalan kaki kan tidak membayar jasa raja, tapi karena dia dilindungi oleh yang nabrak, gitu kan. Jadi untuk kendaraan di Undang-Undang 34 itu yang ngatur Undang-Undang 34. Jadi setiap pemilik kendaraan itu kan membayarkan sumbangan wajib. Namanya sumbangan wajib pada saat apa? Pada saat membayar registrasi kendaraan di Samsat. Bayar pajak kendaraan sekaligus sumbangan wajib tadi. Nah, di situ ada diwajibkan membayar untuk apa hasilnya itu suatu saat apabila kendaraan yang dimiliki itu menabrak orang, itu akan si korbannya itu dijamin oleh jasa raja. Jadi dari situ itu sosialnya. Artinya kan kalau asuransi privat itu orang ditawarin dulu mau iya atau enggak. Kalau dia mau bayar ya berarti dia akan dapat benefit. Tapi kalau jasa raja semua orang asal punya kendaraan dia wajib untuk iuran gitu. Sehingga setiap warga negara berhak untuk. Jadi sepanjang dia kecelakaannya ditabrak oleh kendaraan bermotor. Yang penting dia ditabrak kendaraan bermotor. Misalnya pejalan kaki tadi ditabrak oleh kendaraan bermotor. Yang pejalan kakinya dapat jasa raja, tapi yang nabrak kendaraan bermotornya itu tidak, karena tidak ada yang melindungi dia. Gitu kan. Beca ataupun kendaraan tidak bermotor lainnya. Sepeda panjang. Jadi luasan coverage asuransi jasa raja itu sama seperti asuransi swasta, penabrak dan korban. Ya, tapi ini yang ditimbulkan, korban yang ditimbulkan. Korbannya oleh penyebab kendaraan tadi. Kalau bunyi Undang-Undang 34 itu seperti itu. Jadi korbannya. Korban yang ditimbulkan di luar penyebab kendaraan. Gitu. Berarti kalau misalnya saya pernah pada saat tahun baru kemarin kan crash nabrak orang begitu. Yang di cover adalah yang saya tabrak. Betul. Tapi kendaraan dan saya sendiri tidak. Kecuali omnya ini ditabrak oleh kendaraan lain juga. Saling menabrak itu saling melindungi. Karena apa tadi? Kan sama-sama membayar. Betul. Si pemilik kendaraan A membayar untuk suatu saat dia nabrak siapa. Nah, si B juga sama. Suatu hari A dan B ini tabrakan. Nah, jadi kan saling melindungi. Gitu. Tapi untuk jiwanya. Tapi kalau untuk materialnya enggak. Gitu. Terus ini Pak, kalau kemudian tadi sifatnya adalah saya membayar untuk mengganti rugi kepada siapa saya menimbulkan kerugian. Begitu kan, berarti saya pelaku nih, saya penyebab. Artinya kan dalam suatu proses kecelakaan harus ada pembuktian dulu bahwa saya adalah pelaku. Artinya mau nggak mau melibatkan terlibat polisi nih. Ataukah kalau asuransi swasta kan nggak sampai begitu. Kalau kami dalam Undang-Undang 34 juga itu diterangkan cara untuk mengklaimkan. Jadi jasa raja membayarkan itu berdasarkan proses verbal dari pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian kalau di darat. Tapi kalau di angkutan laut itu ada istilahnya syahbandar. Jadi ada masing-masing instansi, misalnya di darat di laut syahbandar, di kereta api ini kan dari KAI. Nah, itu masing-masing mengeluarkan. Tapi ada proses verbalnya. Verbalnya ini kan untuk laporan penyelidikan. Siapa di sini, penyebabnya siapa, korbannya siapa diterangkan. Jadi berdasarkan laporan tadi, laporan formal itu laporan polisi, laporan telegram KAI, syahbandar juga laporan dari syahbandar. Nah, ini buku ini yang menarik. Karena ada proses pembuktian tadi ya. Misalnya member mobility ini kan nggak semua kita tahu orang tabrakan itu pasti. Saya ngalamin tabrakan Januari kemarin, paniknya setengah mati. Even saya sarjana hukum, tapi paniknya setengah mati. Sarjana hukum ya. Sarjana humor. Sarjana humor yang keluar humornya. Si paniknya setengah mati. Artinya di kepengurusan region sendiri, kepengurusan region Glamor sendiri, apalagi Om Pugu juga adalah anggota jasa raja. Si proses pendampingannya gimana untuk yang begitu itu? Jadi kalau untuk di region Glamor sendiri, kebetulan di sana saya sebagai membership, jika terjadi sesuatu kecelakaan seperti kalau kemarin ada case-nya mungkin seperti Om Noval, kita dampingi Om untuk prosesnya. Jadi ketika ada informasi masuk,
bahwa ada anggota member itu mengalami kecelakaan, kita pantau. Kebetulan itu itu 2019 kalau nggak salah, itu kebetulan Om Nova mengalami kecelakaan, kami dampingi dari proses titik pertama ketika korban dibawa ke rumah sakit, dan karena kebetulan saya sendiri sebagai insan jasa harja otomatis juga punya kewajiban untuk menyampaikan hak dan kewajiban dari para korbannya itu sendiri. Jadi itu kami dampingi di proses administrasi di rumah sakit. Kebetulan untuk Bojonegoro sendiri kalau untuk pelaporan sudah sangat mudah sekali, Om. Apalagi ada program dari Satlantas Bojonegoro yang sudah rilis. Ini ngomong mudah sekali bukan karena ada atasannya di sebelahnya, Pak. Insya Allah enggak. Jadi Mudah kebetulan itu karena apa? Beliau yang buat. Iya. Bukan karena saya. Yang buat programnya beliau. Semakin tendensius kan. Nah, tapi dalam arti kata sudah ada pergeseran asumsi publik. Jadi ada peningkat kalau untuk dari teknisnya ada peningkatan laporan polisi tentang kecelakaan lalu lintas itu belum bukan dalam arti kata terjadi kecelakaannya tambah banyak. Tidak hanya itu saja, tapi ada kemudahan dari yang dulu masyarakat takut untuk melaporkan ke pihak kepolisian. Iya, itu logika pasti. Karena Urusan di rumah lah. Biasanya kan Nanti kita tanya polisinya langsung. Iya. next nanti kita tanya. Oke. Jadi ketika ada ketakutan dari masyarakat, kalau sekarang enggak. Karena ada sesuatu yang sebenarnya nggak rumit untuk melaporkan ini. Proses di kepolisian juga enggak seperti yang disangkakan masyarakat pada umumnya bahwa mesti ini mesti itu, sebenarnya juga enggak. Tinggal dilaporkan, nanti kalau sudah dilaporkan nanti untuk jasa rajanya bisa langsung berjalan. Untuk sekarang untuk jasa raja di Bojonegoro sendiri sudah bekerja sama dengan 9 rumah sakit dan 2 klinik. Jadi itu termasuk dari ujung barat sampai timur kita sudah kerjasama. Dan untuk korban kecelakaan itu ketika mengalami kecelakaan tinggal melaporkan, menginfokan ke petugas yang pertama. Kalau ke yang mengetahui petugas yang pertama itu berarti petugas. Jadi dalam aplikasi TACS itu ada. Jadi disebut mudah itu karena sudah nggak lagi offline, tapi online. Sudah bisa melakukan laporan online. Aplikasinya apa namanya? Traffic Accident Claim System. TACS. Download Play Store ada ya? Untuk Play Store enggak perlu Play Store. Tinggal kalau untuk hanya untuk yang mengalami kecelakaan lalu lintas ya. Itu bisa akses web base-nya di alamat TACS Lantas. Jadi masih web basis ya? Iya, karena memang kita buat web base biar lebih mudah. Nggak usah download di. Karena kecelakaan juga nggak tiap hari kan, orang nggak buka aplikasi itu daripada handphone penuh. Seperti itu sebenarnya. Lebih simpelnya gitu. Jadi dia inputnya sudah online. Dan juga untuk di jasa raja sendiri juga ada untuk pengajuan online juga ada. Ada aplikasinya. Ada aplikasi juga, namanya JRQ. Nah, di aplikasi JRQ itu nambahkan untuk di aplikasi JRQ bisa melaporkan kejadian kecelakaan. Jadi kalau rekan-rekan download aplikasi di Play Store, Google Store itu ada JRQ. Itu bisa memberikan info ada kecelakaan di sini. Sekalipun bukan saya yang mengalami. Bukan. Jadi lihat kecelakaan di sini, cetek, di foto, kirim ke aplikasi. Jadi kita akan online se-Indonesia. Yang disampaikan online tadi untuk yang TACS itu online antara instansi tadi, rumah sakit, polisi dengan jasa harja. Begitu misalnya ada korban masuk rumah sakit, lapor kecelakaan di mana di sini, rumah sakit itu menginput ya dari TACS. Itu akan nyambung ke pihak laka lantas. Nah, dari situ begitu sudah ditangani, larinya baru ke jasa harja. Berdasarkan hasil laporan polisi tadi. Ini yang menarik JRQ tadi, kita bisa menginfokan meskipun korban bukan kita.
Iya. Daripada orang kecelakaan kita foto terus share di medsos begitu ya. Betul. Share di Lebih medsos baik share yang di berakhir JR. dengan mohon doa terbaik begitu ya. Mending masuk JR2. Oke. Sip. Menarik. Selamat datang Om Muhaimin. Muhaimin ini member Region Glamor yang kebetulan juga adalah seorang polisi dari kepolisian. Kemudian selamat datang yang di ujung Om Noval. Om Noval ini juga Region si member kita. Kebetulan adalah pernah berurusan dengan Jasara Harja. Sekarang masuk di sesi yang kedua. Nah, sekarang kita pakai masker nih karena sudah lebih rapat. Karena orangnya besar-besar, kalau terlalu lebar kameranya nggak cukup. Oke, tadi yang menarik pertama ini saya coba review lagi. Jadi tadi bahwa layanan jasa harja adalah asuransi dan itu adalah hak setiap warga negara karena juga dipungut secara wajib ya, wajib kepada setiap warga negara tiap kali kita bayar pajak, tiap kali kita naik angkot, naik bis, naik pesawat, sehingga dia tidak seutuhnya sebuah bisnis tapi ada layanan sosial mandiri dari negara, adalah bagian dari hak warga negara untuk mendapatkan itu. Nah, sekarang kita dari pengalaman praktek nih, kalau pasca kecelakaan itu kadang seringkali fenomenanya begini. Orang habis kecelakaan turun berantem. Setelah berantem ujung-ujungnya udahlah kita selesai secara kekeluargaan aja. Jadi timbang urusan polisi malah dowo. Jadi kadang begitu. Bukan begitu, Nova? Begitu. Timbang urusan polisi malah dowo. Sebenarnya dari sudut pandang kepolisian gimana sih? Logika kecelakaan lah. Padahal sebenarnya itu untuk mendapatkan klaim jasa harja itu sebenarnya harus dasarnya laporan polisi dulu untuk mengajukan klaimnya. Nah, kalau kita di lapangan itu kadang masyarakat itu mau ditangani itu susah, takutnya nanti memperlebar untuk mengganti ruginya itu. Rata-rata kayak gitu. Oh, jadi polisi sendiri merasakan susah masyarakat. Iya, kadang itu mau diurusin sampai cekcok dengan yang kecelakaan itu. Ya kita ya sudah, kalau emang tidak mau diurusin, nanti kalau ada apa-apa ya jangan menyalahkan kita. Kita cuma memfasilitasi, kita melayani masyarakat untuk mempermudah. Intinya kita itu membantu. Nah, ini kata kuncinya. Ada kata fasilitasi. Polisi memfasilitasi. Saya pernah punya pengalaman kecelakaan terus kami terpaksa urusan polisi. Saya bayangkan di polisi kami akan di BAP dan sebagainya. Ternyata enggak, malah dirundingkan. Ya. Dirundingkan. Jadi polisi seperti mediator. Jadi sebenarnya kecelakaan itu urusan perdata atau pidana sih? Kalau sebenarnya itu kalau umumnya masalah hukum itu menyebabkan setiap orang terjadi lukanya atau sampai meninggal dunia itu kan pidana penyebab. Artinya kalau pidana harus dicari siapa yang benar siapa yang salah Ya. kemudian dihukum dulu, ganti rugi urusan belakangan. Nah, tapi dalam praktek kenapa bisa langsung dirundingkan? Itu karena ada kesepakatan dari kedua belah pihak, tidak ada saling menuntut, dan itu dibuatkan surat pernyataan untuk di BAP dan untuk laporan polisinya itu nanti diajukan ke
jasa harja untuk membantu dua belah pihak yang korban kecelakaan. Oh, jadi artinya kemudian dua belah pihak menyadari itu sebagai kelalaian. Nah, Lek coro Jawane biasanya wong ki sapa sih masing belum celaka, wis ayo rundingan gitu. Nah, ini menarik. Ketika orang sudah rundingan, apakah itu masih bisa masuk jasa harja, Pak? Sepanjang kejadian itu dilaporkan ke kepolisian dan polisi mengeluarkan laporan polisi, ya kami akan proses. Nah, itu udah tadi yang disebutkan syarat utamanya mendapatkan jasa harja ya laporan polisi, dan utamanya lagi ada kecelakaan, gitu kan? Ada kecelakaan, laporkan polisi, terbit laporan polisi, jasanya proses. Kenapa penting laporan polisi? Iya, itu. Karena umpamanya begini, pada saat kejadian itu kecelakaan, dia tidak meninggal, tidak bahkan luka, tidak dilaporkan polisi. Setelah 3 hari itu seminggu, dia meninggal. Iya. Kalau ini tidak dilaporkan polisi, kan kasusnya nggak jelas nanti. Kenapa meninggalnya, karena apa gitu kan? Jadi harus tetap dilaporkan polisi. jadi masalah baru. Jadi Iya, masalah baru. benar. Apakah karena kecelakaannya atau karena setelah kecelakaan di rumah Iya. dia suaminya begitu? Barangkali. Oke, ini semakin menarik. Nah, Om Noval nih, dari sudut pandang sing tahu ngalami, aku pengen ngerti lah secara logika. Apa yang terpikir di sampean kalau rewind lagi pada saat crashmu dulu? Crashmu separah apa sih? Sampai patah orangnya, tapi orangnya nabrak saya. Sampean naik Saya mobil nih. naik mobil dari selatan mau ke utara, itu di bundaran mana jedak ya? Nah, dan jedak kan dari barat nih, garisnya sini yo. Dan saya udah lewat. Nah, tapi yang nabrak saya itu dari barat langsung nyolong gini. Nah, dia langsung saya ngerem dadak, plus korbannya jatuh, tangannya yang nyonyanya itu patah. Dia naik apa? Udah nonton. Nah, ini yang menarik. Bener nggak ketika kecelakaan itu orang kalau kita naik mobil ada yang naik motor, udah orang nggak mungkin nanya. Yang salah pasti yang gede. Ya betul dong. Terus Iya. jadi kejadian itu langsung break, saya lihat korban kok tanya patah, terus saya nggak kepikiran apa ya, terus gua tak dulu rumah sakit lah, yang utama kan korbannya, saya bawa masukkan mobil, terus sudah ditangani, saya baru telepon temannya bapak itu polisi, sudah ditangani, terus kemudian saya telepon buku, saya butuh jasa harja. Itu kejadian tahun berapa? Berapa? Berapa bulan kemarin? Satu tahunan ya, Setahunan. Satu tahun. Terus apa sih mbok lakoni setelah ditelepon Tak parah. Brother Noval? Loh, tak parah. Langsung cek TKP. Langsung mbok marani jam piro ki? Itu Isa sekitar jam 7-an. Nah, stop di situ dulu. Aku marani Isa ki. Nek misal wong kecelakaan marani Isa, kamu marani kan karena kita satu Iya. anu lah, kan enggak marani iki tiba-tiba itu nang grup kan. Tapi apakah itu berlaku untuk semua orang? Kecelakaan sama 24 jam langsung ada fast respon. Jadi fast responnya kalau untuk jasa harja sendiri di luar jam kerja tetap jam kerja tetap. Tapi kami sangat terbantu dengan kerjasama dengan pihak kepolisian unit Laka Bojonegoro. Walaupun kami tidak siap ready untuk visit setiap terjadi kecelakaan, tapi dari teman-teman unit Laka, dari teman-teman rumah sakit, ketika ada kasus kecelakaan tersebut mesti menginfokan. Jadi pasti diinfokan, apalagi sekarang ada aplikasi yang tadi KCS itu tadi, itu sangat membantu sekali. Jadi kami bisa confirm atau kami bisa menjamin korban kecelakaan itu 24 jam lek dulu. Iya. Kayak keturun. Ya, keturun. Tapi minimal lek keturun kan wis ono polisi sing turun kan. Karena polisi tidak boleh tidur. Polisi boleh tidur. Kecuali polisi tidur. Karena kalau di unit Laka itu kan dia ready 24 jam karena ada 3 shift. Itu jasa harja enggak ada shift ya, Pak? Enggak ada. 25 jam. 24 jam lagi. Artinya sebenarnya yang perlu dipahami oleh kita semua bahwa
Jasara Harja, polisi, rumah sakit pada saat kecelakaan itu kerjanya satu paket. Ojo perkara wedi karo polisi, jadi kita nggak terhalang untuk berurusan dibantu oleh Jasara Harja. Kan begitu ya. Oke. Nah, terus di kasus Om Novel ini, apa yang kamu lakukan pertama kali ini? Ya, Saya yang ngerokok loh ya. enggak. Oh iya paporan. Liquid. Kan liquid. Iya liquid. Juragan vapor. Iya. Itu karena bensin eceran kok. Juragan vapor. Jadi ketika pas kecelakaan itu ya kami dampingi di rumah sakit. Kita yakinkan bahwa ketika dari anamnesa dokter oh ternyata memang patah. Akhirnya dia butuh rawat inap. Terus bingung sih Om Novel. Ya apa iki? Totalan type piro? Kan gitu. Satu kali titik patah kalau untuk di wilayah Bojonegoro kemungkinan sudah di atas 10. Cuan bocor. Nah, itu fungsinya. Iya. Itu memang haknya. Jadi ketika kita memberikan pelayanan yang mudah, kita otomatis mempermudah dari masyarakat ini mendapatkan haknya. Oke. Yang di cover adalah yang kecelakaan tadi. Iya. Sekali lagi itu Pak ya. Jadi korbannya. Korbannya. Nah, urusan motor ini benjut urusan dewe. Enggak. Aman. Oke. Terus ini saya tapi jawab jujur gitu Mas kalau Jasara Harja nang gitu. Ribet mau enggak? Sampai pada akhirnya ya. Udah. Karena kan pasti ada urusan administrasi nih. Sementara secara psikologis kita sendiri masih kacau ini kan. Pas Pada saat pengurusan. pengurusan nih dari sisi sampean sendiri. Saya semuanya didampingi sama Om Hugo selaku Jasara Harja. Sampai dari admin, dari nanti orang yang apa ini. Masih ingat nggak dokumen apa yang harus kamu siapkan? Dokumen atau apa? Paling KTP. Oh, KTP-nya orangnya yang korbannya itu sama saya ditahan sama polisi dulu katanya. Itu data. Ya data. Terus unit mobilmu ditahan polisi? Ya masih ditahan soalnya kan saya masih di rumah sakit itu. Nemenin korbannya sampai gimana ya. Rong dino ya. 2 hari. Lagi mumpung ada polisi kan. Ini Jasara Harja urusan take over kalau mengelola korban. Unit ketahan itu jadi PR sendiri kan buat kita. Unit ketahan. Ya. Pada saat mengeluarkan ada istilah kadang barang bukti. Mengeluarkan BB. Kalau selama urusan itu sudah selesai, mudah saja untuk mengukur itu. Nggak ada yang untuk gini enggak. Jadi sebenarnya sudah tidak ada lagi barang bukti ya Nggak ketika ada. Masalah sudah selesai, berarti kan sudah selesai semua. Dikatakan selesai itu sampai mana? Kalau urusan dengan Jasara Harja dikatakan polisi parameternya ini case close. Itu sampai mana? Sampai terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak untuk tidak saling menuntut dan untuk klaimnya itu sudah diterima, itu dianggap kita selesai. Jadi sampai klaim diterimakan ya? Nah, Sampai klaim diterimakan. Karena kadang ada case yang agak rumit Om. Jadi ketika ada istilah kalau dari korban itu internal bleeding. Dia ketika sudah dilakukan operasi dinyatakan sukses operasinya, dia pulang. Ada kemungkinan next mungkin 3 hari di rumah atau 2 hari atau itu bisa ada dimungkinkan korban tersebut meninggal juga. Oh iya. Jadi tapi itu parameternya tergantung physically masing-masing. Artinya kan itu harus dokter yang menyatakan. Harus dokter yang Artinya masih SOP dokter pun dia masih masuk masa observasi lah. Apakah dia internal bleeding atau sampai trauma psikologis dan sebagainya begitu ya. Oke, nah ini menarik. Kalau trauma psikologis untuk misalnya kecelakaan melibatkan anak kecil, saya kemarin ngalami pada saat bawa anak, sempat anak kemudian juga agak trauma ya. Itu apakah tercover Pak? Kalau untuk psikis memang di Jasara Harja sampai saat ini belum recover. Tapi kalau untuk fisik itu yang kami ganti itu fisik dan jiwa gitu. Kalau untuk psikis memang belum
kecuali memang ada eksesnya gitu, dalam arti menurut penilaian dokter dia langsung kena psikis dan misalnya mengurangi fungsi dari anggota tubuhnya. Gitu. Jadi misalnya kejiwaan, misalnya dia shock gitu sampai dia memang bisa. Tapi kalau untuk pengobatan itu memang belum ada. Tapi ya, kalau misalnya ke psikis dan dinilai itu pengaruh fungsinya besar dengan kehidupannya dia, itu nanti dikategorikan dengan cacat tetap. Gitu. Nah itu tapi harus ada keputusan dokter. Jadi yang mempengaruhinya. Nah, terus ini Pak, saya ada pertanyaan ini. Ada kecelakaan melibatkan dua orang tua. Orang tuanya meninggal. Anak otomatis jadi yatim piatu. Siapa yang berhak menerima santunan? Kalau anak masih di bawah umur. Ya, kalau dari sisi ahli waris untuk yang meninggal dunia, yang pertama itu janda atau dudanya yang sah. Sah dalam arti ini diakui secara agama dan pemerintah. Nah, kalau misalnya jandanya ada 5, ya 5-5-nya berhak, tapi diwakili salah satu. Iya. Gitu kan. Nah, kalau janda dudanya nggak ada, itu baru anak-anaknya, anak-anak kandung, gitu kan. Kalau janda duda nggak ada, anak nggak ada, itu atau dia belum menikah kan, itulah ke orang tuanya, orang tua kandung. Nah, kalau ketiga-tiganya ini tidak ada, janda dudanya dia belum menikah, belum punya anak, orang tuanya sudah meninggal, itu diberikan santunan biaya penguburan, misalnya 4 juta itu kepada keluarga yang menyelenggarakan pemakaman. Gitu. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar dari Bapak dari Jasara Harja, kemudian dari kepolisian juga ada testimoni dari Om Noval. Yang ingin terakhir adalah advisory baik dari sisi kepolisian, terutama pada saat gimana step-step apa yang harus kita persiapkan ketika kita mengalami kecelakaan. Yang pertama kan jelas urusan pertama adalah tadi dengan kepolisian. Yang pertama ya harus kita siapkan surat-suratnya dulu untuk mendata, membuat laporan polisi itu kan data harus lengkap. Surat-surat itu, yang kedua ya nomor yang bisa dihubungi yang keluarga dekat lah untuk membantu prosesnya. Oke, teknis ketika kita kecelakaan, setelah kita selesai dengan korban ya, kita minta untuk tenang atau dan sebagainya. Siapa dulu yang harus kita hubungi? Yang kita hubungi keluarga terdekat. Keluarga terdekat dulu. Oke. Bisa untuk kita minta keterangan, untuk kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau call center ada nggak polisi? Ada 110. Jadi bisa kita langsung kontak 110. Oke. Dari sisi Jasara Harja, Pak? Ya. Untuk rekan-rekan mobility khususnya, jadi kalau terjadi kecelakaan tidak usah panik. Apalagi sekarang di Jawa Timur ini dengan pelopor tadi program THCS itu dari Bojonegoro, lahirnya di Bojonegoro dan sekarang sudah di launching oleh Gubernur, Kapolda dan juga pimpinan kami di Jawa Timur. Lahirnya di Bojonegoro tapi untuk seluruh Jawa Timur. Sudah diaduk seluruh Jawa Timur dan semuanya sudah runway semua se Jawa Timur. Tinggal memantapkan aja. Beberapa kabupaten sudah jalan. Jadi kalau terjadi kecelakaan tidak usah panik, laporkan saja di rumah sakit atau apa bahwa di korban kecelakaan. Nanti kami yang akan bekerja semuanya. Dan tadi jangan lupa download CRU dan juga di Jasara Harja Bojonegoro juga punya akun ini namanya Jasara Harja Bojonegoro. Jadi
akun IG, Facebook. Di situ juga kami sharing tentang keselamatan berlalu lintas, tentang informasi keselamatan, terus peran serta Jasara Harja kepada masyarakat seperti apa. Itu bisa di like di sana, bisa follow. Ini nanti update masalah Jasara Harja bisa lebih jelas lagi. Dan yang terakhir, di khususnya Jawa Timur ini lagi program keringanan dari pembayaran pajak. Jadi kalau ada rekan-rekan yang STNK-nya mati lama, pajaknya mati lama, bisa segera ngurus yang bebas denda sampai dengan November. Pemutihan ya Pak? Pemutihan. Ya. Kalau mau balik nama, sekarang masih pemilik nama, sekarang ini bebas balik nama. Jadi bisa segera se-Jawa Timur. Dan insya Allah se-Indonesia beberapa wilayah provinsi sudah memberikan stimulus insentif seperti itu kepada pemilik kendaraan. Jadi manfaatkanlah waktu ini. Dari masa pandemi ini pemerintah memberikan insentif, memberikan kebijakan untuk keringanan pajak. Dan itu program ini se-Indonesia. Kita Jasara Harja kerjasama dengan polisi, dengan rumah sakit ini se-Indonesia. THCS itu baru di Jawa Timur. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat. Iya. Oke, sebelum saya lanjut ke Om Buku, tadi ada ini Pak, sore tadi ada WhatsApp dari tadi kita seleksi dari teman-teman nih, dari teman-teman yang mau tanya. Hari ini memang tadi ada banyak yang mau kesini tapi kita karena lagi pandemi jadi kita rem, titip pertanyaan aja. Ini ada satu pertanyaan konyol tadi sudah bisa kita seleksi tapi ini cukup mewakili lah untuk orang yang awam. Kalau misalnya saya bukan orang yang taat bayar pajak Pak, Iya. telat ini mobilnya tidak semua dari kami adalah orang yang taat bayar pajak begitu. Iya. Pada saat kecelakaan apakah kami tetap berhak untuk mengakses Jasara Harja? Haknya tetap dapat. Jadi misalnya masih telat bayar 5 tahun, hak kepada masyarakat tidak akan kami kurangi, tidak akan kami tunda. Namun kami minta kerjasamanya untuk segera melunasi. Jasara Harja nggak besar lah, dan tidak ada dia denda dia mati pajaknya nggak bisa ngurus Jasara Harja, nggak bisa. Tetap itu hak, karena hak seluruh korban, ya kita akan tetap berikan jaminan kepada korban itu selama rumah sakit. Artinya karena ini adalah sifatnya sosial bisnis, Ya, itu harus tetap di cover oleh negara. Betul. Negara harus tetap hadir. Tapi harusnya warga negaranya sadar diri lah. Itu dia. Itu kewajibannya harusnya dipenuhi juga. Nah, mumpung ada kebijakan tadi, Iya. syukur aja. Oke, mohon maaf ada pertanyaan sekonyol itu. Gak apa-apa. Namanya kan juga ingin tahu. Iya. Oke, Om Buku, sebagai pengrek, sebagai juga sekaligus orang Jasara Harja, kalau misalnya ada crash lagi kayak Om Noval, apa yang harus kita lakukan sebagai member ya? Ya, jadi kalau di sisi sebagai pengurus ya, karena komunitas mobility ini kan memang mengedepankan kebersamaan. Jadi kadang kayak mobilnya sekjen kemarin posisinya akinya ngedrop gitu. Ada Om Wito. Jangan diungkit-ungkit lah. Masalah tempe diungkit lah. Jadi masalah tempe itu aja kita guyup gitu. Iya. Masalah tempe itu aja kita guyup. Apalagi kalau ada satu kejadian kecelakaan atau mungkin nanti kalau kameramen besar kepala sudah nolong saya. Jadi itu kan namanya kecelakaan itu pasti permasalahan yang besar karena menyangkut orang lain kemungkinan. Jadi monggo nanti bisa di-share kalau memang ada member-member yang terdekat di situ mungkin bisa saling membantu. Dan juga kalau untuk info apapun kiranya emergency bisa di-share ke web atau mungkin bisa by phone kepada para pengurus. Mede nggak apa-apa lah. Mede monggo. Dan jangan lupa untuk channelnya. Oh iya, ini kalau nggak like, nggak subscribe, nggak diadvokasi. pastinya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih banyak kesempatannya. Dan Om
Wah, terima kasih Om Putu, terima kasih untuk teman-teman. Sekian obrolan kita sampai sore ini. Kita sudah diingatkan sama Ayam Kalkun untuk menghentikan ini akan diolok. Oke, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.